Alhamdulillahilladzi syarrafana bi khatamin nabi idh kunna khaira ummatin ukhrijat lil alamin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang tiada hentinya melimpahkan rahmatnya, melimpahkan kasih sayangnya kepada kita sekalian. Tuhan yang tiada hentinya pula terus mencurahkan berbagai macam karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Di antara nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan sampai saat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemampuan kepada kita untuk membuktikan keimanan kita dengan melaksanakan salah satu bentuk ketaatan yang luar biasa, yaitu kehadiran kita melaksanakan ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Berikut karunia dan nikmat Allah yang sangat luar biasa, sampai saat ini Allah masih berkenan memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita. Bahkan yang lebih patut lagi kita syukuri, bahwa sampai hari ini Allah masih memberikan usia, umur kepada kita sekalian. Mudah-mudahan sebagai hamba yang beriman, senantiasa rasa syukur ini diberikan kita kemampuan untuk selalu bertambah dan bertambah, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, berbahagia, baik ketika hidup di dunia ini, lebih-lebih nanti di saat kita menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jumat hari ini merupakan Jumat yang terakhir di tahun 1445 Hijriah. Karena hari ini kalau tidak salah tanggal 28 atau tanggal 29 Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu merupakan bulan terakhir menurut kalender Hijriah. Sehari dua hari ke depan kita akan berganti tahun, akan segera berpindah dari tahun 1445 Hijriah kita memasuki 1446 Hijriah. Dengan terjadinya pergantian tahun seperti ini memberikan peringatan dan pelajaran kepada kita bahwa umur yang kita jalani ini semakin bertambah bila dilihat dari usia kalender, sekaligus juga semakin berkurang. Karena kalau kita memperhatikan kalender penanggalan itu tahun 1445, 1446 kelihatannya bertambah, kelihatannya bertambah. Tapi yang sebenarnya umur kita bukan semakin bertambah, tapi makin berkurang. Ibarat orang meneban sebuah pohon di gergaji atau di sensor itu terus menerus, sesaat lagi akan tumbang kayunya. Begitulah kira-kira perumpamaan kita ini. Maka sebagai orang-orang beriman, di saat-saat terjadi pergantian tahun seperti ini, Allah memerintahkan kepada kita orang-orang beriman untuk melakukan semacam muhasabah. Muhasabah itu bahasa Quran.
Kalau bahasa Indonesianya introspeksi diri. Introspeksi diri. Kayak pedagang itu loh Pak, kalau tutup buku tetap itu biasanya hitung. 1 tahun ini perdagangannya berapa untungnya, berapa ruginya. Kalau ada pedagang catatannya, dokumennya, wah ini nanti pedagang ini bisa gak karu-karuan. Nah kita juga harus melebihi dari pedagang. Mestinya kita harus ngitung diri kita ini. Selalu kita bertanya, saya ini siapa sebenarnya? Sekarang saya ada di mana? Besok saya mau kemana setelah kehidupan ini? Itu mestinya pertanyaan itu harus sering kita ulang-ulang. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, terutama di saat pergantian tahun seperti ini, lewat firman-Nya di dalam kitab suci Al-Qur'an surat ke-59 ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai seluruh orang-orang beriman, siapapun orangnya, dimanapun dia berada, dipanggil oleh Allah. Saking sayangnya Allah kepada hambanya yang beriman, dipanggil berulang-ulang. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, atau tingkatkanlah takwamu kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat ligad, hendaklah orang-orang beriman ini, kata Allah, mau memperhatikan tentang kehidupannya di masa yang akan datang. Tentang kehidupannya esok hari. Esok hari yang dimaksud di sini kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Karena kita ini pada dasarnya selalu berpindah. Jadi kalau ada orang mengatakan si fulan mati, itu sebetulnya istilah saja. Sebetulnya enggak mati, berpindah tempat dari terminal yang satu ke terminal yang berikutnya. Kita dulu sebelum ada di dunia ini, kita berada di alam arham. Rata-rata 9 bulan. Kemudian kita lahir berada di alam dunia, rata-rata 60 sampai 70 tahun. Kalau lebih ya bersyukur. Setelah itu kita nanti habis jatah hidupnya, pindah ke terminal berikutnya, pindah ke terminal alam barzah, disebut juga alam kubur. Setelah terjadi kiamat nanti ini, lalu manusia yang berada di alam kubur akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju dimintai pertanggungjawabannya jawabnya selama hidupnya di dunia ini. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari kiamat itu nanti terjadinya kerusakan bumi, manusia akan dikeluarkan oleh Allah dari alam kuburnya, untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya selama hidup. Liyurau a'malahum, agar Allah memperlihatkan balasan amal-amal perbuatannya selama hidup di dunia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa orang hidupnya kata dunia banyak amal kebaikannya, maka surga balasannya. Siapa orang hidupnya di dunia ini banyak maksiatnya, banyak dosanya, maka tempat kembalinya adalah jahanam yang paling tempat. Jadi kita ini dari alam ke alam yang satu akan pindah Pak sekalian. Nah sekarang kita masih berada di alam dunia. Disebut juga alam dohir. Kita takut atau berani pasti mati Bapak-Bapak sekalian. Takut atau berani pasti kita mati. Siap atau tidak siap pasti kita mati. Jadi sebetulnya nggak usah takut kita mati. Meskipun takut ya tetap mati. Yang perlu kita takuti itu jangan sampai kita mati dalam keadaan belum siap. Apa yang dimaksud siap? Sangunya kalau Pak. Bekalnya ini jangan sampai kita ini. Jangan sampai kita mati kok dosanya belum terampuni. Jangan mati kalau sangunya belum mumpuni. Jangan mati kalau dosanya belum terampuni. Jangan mati kalau utangnya belum terlunasi, jangan mati kalau punya persoalan dengan orang lain, tidak baik mati, ini bermasalah di akhirat. Nah, ini yang diperintahkan oleh wal tandur nafsun. Hendaklah orang-orang beriman memperhatikan itu. Siapa yang tahu? Bekal kita ini sudah cukup apa memadai? Tidak ada yang tahu. Dosa kita ini sudah terampuni apa belum? Jangan ada yang tahu. Kalau utang insya Allah kita tahu. Utang kita tahu karena kita dicatat. Rata-rata kalau utang itu dicatat. Tapi kalau dosa dan amal baik tidak pernah dicatat. Yang tahu itu hanya Allah, termasuk dengan diri kita, berarti kita tahu. Masa orang nggak tahu saya ini banyak dosanya, masa nggak tahu ya pasti tahu lah. Orang-orang beriman pasti tahu. Nah, jangan sampai kita ini nanti pada masanya, pada gilirannya, karena malaikat Israel itu kalau mendapat perintah oleh Allah untuk mencabut nyawa seseorang, nggak ada kata siap tidak siap, harus berangkat. Harus berangkat. Seandainya kita bisa tawar-tawar kepada malaikat, konsep malaikat Israel, saya belum siap, si fulan aja duluan lah keenaannya. Tapi apa bisa begitu? Nggak ada.
Cari malaikat, siap sampean tidak siap, harus ikut aku. Jatah sampean sudah habis ya. Inilah kita, kalau dalam seperti itu kita mati. Maka ayat ini memberitakan, perhatikan, lakukan introspeksi, lakukan muhasabah. Yang pertama barangkali kita harus introspeksi ini, kira-kira andaikan besok pagi, minggu ini kita dipanggil oleh Allah, kira-kira sangunya sudah mumpuni nggak kira-kira ini? Andaikan kita minggu ini dipanggil, kira-kira dosanya sudah terampuni ya. Andaikan bulan ini kita dipanggil, kira-kira utang-utang kita kepada semua manusia sudah terlunasi. Bentuk-bentuk dosa dan kesalahan dia kita kira-kira sudah kita minta maaf, sudah minta ampun. Itu karena mati itu kalau datang mendadaan, Bapak-bapak sekalian. Kita khawatir dalam keadaan mendadak itu, kita mati. Menjadi masalah di hadapan Allah SWT. Itulah sebabnya ayat ini selalu kita diingatkan, terutama di saat-saat pergantian tahun seperti ini. Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Kata Rasul, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Siapa orang, kata Nabi, hidupnya hari ini, hidupnya minggu ini, bulan ini dan tahun ini lebih baik daripada hari-hari yang sudah ia lalui, bahwa Robiun itu pertanda orang beruntung, itu pertanda orang mujur, itu pertanda orang yang akan selamat. Hidupnya hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sudah lalu. Selanjutnya kata Nabi, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa khasirun. Siapa orang hidupnya hari ini, minggu ini, bulan ini dan tahun ini sama mawon dengan hari-hari, bulan-bulan dan tahun yang lalu. Alias tidak ada peningkatan. Tidak ada peningkatan. Bagaimana orang seperti ini? Bahwa khosirun, kata Rasul, orang rugi. Itu alamat, pertanda, isyarat orang rugi seperti itu. Lalu Nabi menutup sabdanya, wa man kana yaumuhu syarram min amsihi fahuwa halikun. Siapa orang hidupnya hari ini, hidupnya bulan ini, minggu ini dan tahun ini justru lebih jelek daripada hari-hari yang sebelumnya, menurun dalam segala hal, fahuwa halikun, itu pertanda orang akan celaka. Jadi ada 3 tawarannya. Mau jadi orang beruntung, mau jadi orang rugi, atau mau menjadi orang yang celaka. Tentu kita sepakat bahwa kita ini ingin menjadi orang-orang yang beruntung. Kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, balik lagi, mari introspeksi. Berapa umur kita yang sudah lewat? Yang tinggal berapa? Memang nggak ada yang tahu kapan matinya, tapi ada patokannya. Karena rata-rata usia umat Nabi itu Bapak sekalian sekitar 63. Kalau sudah lebih bersyukur berarti dapat bonus. Ya. Umur umatnya Nabi itu rata-rata 60 ya, lewat sedikit ya. Tapi kalau ada yang dikurniai umur 70 tahun, bersyukur. Mudah-mudahan seperti kata Rasulullah, orang yang paling beruntung, orang yang umurnya panjang, amalnya baik. Itu orang paling beruntung. Jangan sampai terjadi sebaliknya. Umurnya panjang, amalnya nggak karu-karuan. Hubungan baiknya terhadap sesama manusia semakin nggak karu-karuan. Hubungannya dengan Allah semakin karuan. Ini bahaya, akan mendapatkan kerugian dan kecelakaan. Maka mari umur kita ini tidak ada yang tahu, tapi kita ada patokannya. Kemudian amal ibadah kita, sholat 5 waktu kita dan amal-amal ibadah lain, sedekah kita, infak kita, rutin apa enggak? Ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, kita mau berbagi enggak? Kadang-kadang manusia itu penyakitnya kalau sudah terkaitan dengan uang, meditnya keluar, Pak. Meditnya. Kadang-kadang dari rumah berangkat, tadi niatnya sudah mau diimpakkan di masjid, sampai di masjid digoda oleh iblis. Pak, sampean nggak usah impak hari ini. HP-nya sampean itu pulsanya habis. Tukuno, paketan aja. Agak jadi lagi karena itu dia. Kalau terus-menerus kita tergoda seperti itu, lalu kapan kita bisa berbagi dengan orang lain? Harta yang diamanahkan oleh kepada kita itu, salah satunya itu harus menghantarkan kita menuju surganya Allah. Karena amal ibadah itu ada 2. Ada amal ibadah fisik. Kalau amal ibadah fisik seperti sholat, baca Quran, berzikir, berpuasa kita lakukan, baru 50% harapannya kita masuk surganya Allah. 50%-nya berada pada amal ibadah harta yang Allah amanahkan kepada kita. Mari kita introspeksi. Seberapa banyak impak kita yang sudah kita tabung di sisi Allah untuk kebaikan kita. Jangan-jangan kita punya duit di bank ini, rumah kontrakan di sini-sini. Itu hanya urusan dunia. Tidak ada yang kita kirim untuk akhirat kita. Lalu kalau kita mati, penyesalan yang akan ada di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Karenanya dalam pergantian tahun yang sesaat lagi kita akan alami, mari ayat ini memerintahkan kita wal tanzur nafsun. Hendaklah orang-orang beriman
mau mempersiapkan tentang kepentingan hidupnya di masa yang akan datang, alam kubur dan alam akhirat. Karena kita ini masih ada dua alam yang akan kita tempuh. Setelah kehidupan di dunia ini kita habis, kita akan pindah ke alam kubur. Gak ngerti berapa juta tahun kita menunggu sampai datangnya hari kiamat. Berikutnya setelah terjadi hari kiamat, baru manusia dibangkitkan dalam kubur, ditentukan tempatnya ke surga atau neraka. Itu semuanya bisa menentukan tergantung kehidupan kita yang tinggal sedikit ini waktunya. Maka mari Bapak-Bapak sekalian, sekali lagi pergantian tahun ini kelihatannya umur kita bertambah. Kalau umur kita bertambah itu jangan bersenang-senang. Maka nggak benar anak-anak itu tuh bakar-bakar mercon, pawe di jalan, kang gopo, ngente-ngente duit itu. Mestinya kalau orang pergantian tahun itu, ya kita sholat tahajud, sholat di malam, introspeksi diri. Nggak usah ngadakan pawe-pawe gitu ya. Itu cara-cara orang-orang kafir yang banyak ditiru-tiru oleh orang Islam itu. Sudah saatnya kita rubah. Introspeksi kita. Karena pasti kita akan mati Bapak-Bapak sekalian. Kalau kita sudah mati, putuslah amalnya. Iza matal insan, kata Nabi, kalau manusia sudah mati, putus amalnya. Kenapa putus? Sudah mati. Tapi kata Nabi, illa min thalasin, kecuali ada 3 perkara. Walaupun kita sudah mati, pahalanya akan terus mengalir. Nanti kita nikmati di akhirat. Salah satu di antaranya, waktu kita hidup itu memperbanyak sodako jariah. Sodako jariah contohnya itu berimpak di masjid, di musola, di pesantren, di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Insya Allah kalau kita masukkan di situ, di akhirat nanti sudah menanti impak kita Bapak sekalian. Yang kedua, yang akan kita nikmati nanti di akhirat, waktu hidup di dunia ini, memiliki ilmu. Ya, makanya guru itu luar biasa itu pahalanya guru itu. Baik guru ngaji, guru sekolah, guru apa saja. Itu nanti ilmunya terus mengalir terus. Karena diajarkan ke orang lain terus pindah-pindah terus. Lalu yang ketiga yang akan bermanfaat sepeninggal kita nanti, waladun solihun. Kita meninggalkan anak cucu yang soleh dan soleha. Setiap dia berbuat amal baik, setiap dia berdoa, maka pahalanya terus akan mengalir. Kita nikmati nanti, tatkala kita berada di kehidupan alam akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita. Apa yang Allah pesankan kepada kita ini bisa kita amalkan. Sekali lagi, karena setelah kehidupan di dunia ini, nanti kita akan berpindah alam. Dan sangat menentukan kehidupan di dunia ini untuk dua alam yang akan kita tuju. Yaitu alam barzah ataupun alam akhirat. Itu dunia ini sangat menentukan. Kita akan menjadi orang bahagia celaka tergantung bagaimana kita hidup di dunia ini mempersiapkan segala sesuatunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita senantiasa ke jalan yang benar. Segala amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya dan mudah-mudahan dosa dan kesalahan kita senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, untuk mengakhiri khutbah ini, mari kita bersama-sama bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala, memohon petunjuk dan ridhonya. Mudah-mudahan sisa hidup kita yang ada ini betul-betul kita fokus untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebelum kita dipanggil oleh Allah menghadap ke alam yang berikutnya, agar kita menjadi orang yang beruntung, selamat, berbahagia di dua alam yang akan kita tuju, yakni alam kubur dan alam akhirat. Semoga Allah membimbing kita senantiasa ke jalan yang benar. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid
innaka sami'un qaribun mujibul qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi 'azza wa jalla akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allah